Hai guys, selamat datang di podcast perdana Binsai, Bincang Santai. Kenalin, aku Mawar. Di sini aku bakalan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Nah, topik yang mau kita bahas hari ini tuh tentang kampus yang berada di tengah kota Pasuruan, yaitu Universitas Merdeka Pasuruan. Dan tentunya aku ngobrolnya nggak sendiri karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebat dan keren. Tak lain tak bukan adalah Ketua Yayasan kita, Bapak Sukito. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, teman-teman, aku mau ngingetin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita buat gak ketinggalan episode podcast lainnya. Yuk langsung masuk aja kita ke obrolannya. Let's go. Halo Bapak Sukito, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita masuk nih, saya boleh dong kenalan dengan Bapak Sukito, biar saya dan teman-teman mahasiswa ini bisa kenal lebih akrab dengan Bapak Sukito. Iya, kalau nama tadi sudah disebutkan. Iya, benar. Punya istri 1, anak 2. Itu anak 2. Alhamdulillah anak saya sudah selesai semua pendidikannya. Alhamdulillah. Yang satu di kedokteran, yang satu di ITS. Lalu saya berangkat dari karier pertama itu militer. Terus begitu pensiun, saya oleh teman-teman di Unmer ini diminta untuk menjadi ketua yayasan sini, yang sudah barang tentu dari pengetahuan nol dan belajar, alhamdulillah kami relatif sudah sedikit menguasai semuanya. Wah, terima kasih. Gitu, oke Pak. Nah, kok bisa sih Pak dari militer terus beralih ke pendidikan itu bagaimana? Ada sejarahnya nggak sih Pak? Ya sebenarnya tidak ada sejarah ya, karena di yayasan itu ketentuannya bahwa pengurus yayasan adalah orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Oh, gitu. Persyaratannya gitu. Ya mungkin oleh teman-teman saya dianggap peduli di dalam pendidikan gitu. Gitu, keren-keren sih Pak. Nah, berarti Pak Sukito ini tahu dong gimana sejarah berdirinya Unmer Pasuruan ini bagaimana? Dan pastinya selama berdiri itu ada aja tantangannya. Boleh nggak Pak ceritain tuh? Jadi Unmer Pasuruan itu sudah lama ya berdiri. Pada saat berdiri itu kita itu cabang dari Unmer Malang. Oh. Jadi Unmer Malang itu punya cabang di Pasuruan, di Surabaya, di Madiun, di Ponorogo. Banyak ya Pak ya cabangnya. Itu. Lalu tahun 85 itu ada ketentuan dari pemerintah bahwa perguruan tinggi tidak boleh membentuk cabang, sehingga keluarlah keputusan dari Yayasan Unmer Malang, kita lepas dari Unmer Malang sehingga kita membentuk yayasan tersendiri itu. Nah, itu ceritanya. Lalu juga kenapa kita sekarang menjadikan Pangdam ini selaku pembina. Ceritanya tahun 64 itu kan kita sedang giat-giatnya memberantas pemberontakan komunis. Iya. Lalu waktu itu dari aktivis Unmer Malang itu meminta kepada Pangdam untuk menjadi pembina, khususnya dalam rangka pembinaan ideologi itu. Ceritanya begitu. Lalu saya kira itu dulu ya, apalagi yang perlu saya sampaikan. Terus itu Pak, tantangannya selama berdiri itu apa aja? Pastinya banyak dong tantangannya. Kan Jadi tantangannya pertama dari pribadi saya begitu masuk sini itu mengenai perguruan tinggi itu relatif nol ya. Iya. Jadi pertama kali saya belajar itu saya mencari buku-buku, diantaranya ada buku pengelolaan perguruan tinggi modern. Itu saya baca, lalu saya baca tentang undang-undang yayasan, lalu saya baca dengan ini anggaran dasarnya itu.
Lalu memang hambatannya awal-awal juga banyak, karena terus terang waktu itu ya di eh, Unmer Pasuruan ini, kepengurusan yayasan itu kan rata-rata orang Pemda. Jadi ketua yayasannya waktu itu selalu bupati. Satu-satunya ketua yayasan yang bukan bupati adalah saya ini. Keren Iya, berarti ya Pak iya, ya. iya, calon bupati tapi selamanya jadi calon terus nggak pernah jadi bupati. Itu. Lalu beberapa yang waktu itu merupakan hambatan atau start yang relatif minim ya. Pertama adalah tentang sarana prasarana yang ada di Unmer sini. Dulu di gedung yang baru itu kan di sana ada kantor rektorat, ada perpustakaan yang kondisi gedungnya itu ya sangat sederhana. Bahkan ada teman-teman saya yang lewat Unmer sini itu, Unmer Pasuruan itu kok lebih baik SD Inpres daripada Unmer Pasuruan. Nah itu. Lalu juga dosen, sumber daya manusia yang saya amati ya dosen-dosennya waktu itu masih S1 semua. Jadi produksinya memproduk S1 tapi dosennya juga S1. Nah itu akhirnya berkembang bahwa ada aturan bahwa yang jadi dosen itu minimal S2. Nah ini menjadi tantangan, kemungkinan ke depan ini yang jadi dosen minimal S3 mungkin itu. Wah, kok bisa tuh Pak? Ya karena kita akan menghadapi namanya apa ya, untuk menuju Indonesia tahun 2045 yang katanya kebangkitan itu kan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan bangsa ini. Gitu. Sih benar-benar Iya. Pak. Nah untuk itu berarti Unmer memfasilitasi nggak Pak untuk dosen-dosennya kayak di jadikan S2 atau gimana gitu? Jadi waktu itu Ada programnya sendiri tuh? Waktu itu saya masuk sini bekerja sama dengan perguruan tinggi luar untuk mewadahi para dosen untuk menyelesaikan pendidikan S2-nya. Karena waktu itu keuangan juga belum memadai sehingga kami belum bisa membantu mereka dalam segi keuangan. Oke. Ini. Bahkan para dosen itu waktu itu ya, itu bayarannya itu sedikit sekali. Bahkan para dosen itu kami minta bayaran itu lewat bank itu nggak mau, soalnya malu. Ini itu kendala yang sangat kami rasakan. Ini. Padahal tenaga kerja gitu ya Pak? Itu tenaga pendidikan. Dosen itu kan merupakan kunci kemajuan perguruan tinggi, karena di dalam tugas dosen itu ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini tidak bisa dianggap enteng ini. Iya benar. Gitu. Oleh karena itu perkembangannya kami setelah menata dalam bidang keuangan, akhirnya ada sedikit sisa hasil usaha. Kita mempunyai program yaitu pembangunan SDM, sumber daya manusia, dan pembangunan sarana dan prasarana. Nah, pembangunan SDM ini diantaranya sekarang ini kami programkan bagi para dosen yang ingin S3, kami berikan bantuan. Ya, sekarang ini sudah ada 12 dosen yang hasil dari bantuan kami, termasuk dekan ini Pak Dr. Mesdram ini juga produk bantuan dari Unmer, meskipun SPP-nya waktu itu melebihi dari bantuan kami, tapi rupanya Pak Dekan TI ini demikian luar biasa berjuang sehingga berhasil. Mudah-mudahan keberhasilan pendidikan Pak Dekan ini akan membawa manfaat bagi Unmer secara keseluruhan. Itu.
iya ya Gitu. Pak. Keren banget ya Pak ya, ada programnya juga buat dosen. Nah Pak, tadi kan kita udah bicara tentang sejarah Unmer nih, dari nol banget berarti ya Pak ya? Iya, ya. Semuanya dibangun dari nol. Nah, untuk program keunggulan kita itu apa sih Pak kira-kira yang jadi kebanggaan Unmer buat mahasiswa? Ya, kami dari yayasan memfasilitasi ya. Yang pertama untuk SDM-nya kita memberikan bantuan para dosen dalam membuat buku ajar misalnya. Lalu memberikan bantuan kepada para dosen di dalam melaksanakan penelitian dan menerbitkan jurnal yang dengan harapan ini akan menambah kualitas. Lalu bagi mahasiswa kita juga memberikan subsidi ya bagi mereka yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, misalnya olahraga dan lain sebagainya. Dan ini biasanya usulan disampaikan oleh dekan dan rektor dan diusulkan kepada kami. Lalu juga penerbitan ini yang harus perlu haki ya. Perlu haki ini juga yayasan membiayai. Lalu apalagi ya? Ya itu diantaranya. Lalu mungkin fasilitas-fasilitas yang kita siapkan adalah bagi mahasiswa yang disabilitas ya. Oh iya, Itu kita upayakan. Jadi pernah di Fakultas Hukum itu ada yang tunanetra ya. Itu pernah, tapi alhamdulillah juga biasanya orang begitu ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Dan biasanya lebih semangat belajar. iya. Ya, Oleh karena itu untuk memberi semangat teman-teman yang normal ini harus lebih giat gitu. Iya dong Pak. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan. Nah, apa ya Pak ya? Berarti kalau tadi kan fasilitas ya Pak ya. Ya. Nah, beasiswanya itu ada nggak sih Pak buat mungkin dari mahasiswa kan banyak yang latar belakang kurang mampu gitu. Ya, Nah, ya. di Unmer nih disediakan nggak program beasiswa atau KIP misalnya? Ya. KIP sudah jalan, itu programnya pemerintah. Itu kita jalan. Tidak tahu datanya di Bu Rektor itu KIP. Siap. Lalu ya itu untuk mahasiswa yang berprestasi kita berikan pemotongan DPP maupun SPP. Lalu apalagi ya? Lalu juga kita memberikan ini teman-teman mahasiswa yang ini prestasi Tanfit, lalu membuat konten kreator, influencer, lalu mereka-mereka yang mengikuti kejuaraan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ini. Gitu. Berarti lengkap ya Pak ya? Ya, tidak tahu ya kalau lengkap ada itu. Ya mudah-mudahan itu kemampuan dari yayasannya. Iya, amin. Oh berarti terus juga kan mahasiswa itu pasti pengen cepat lulus gitu Pak. Ada nggak sih program yang cepat lulus gitu Pak? Wah itu ya supaya cepat lulus tadi saya sampaikan, memberikan potongan-potongan atau subsidi kepada mahasiswa yang berprestasi. Oh gitu. Gitu. Iya, Ya berarti itu diantaranya itu. Ya dengan harapan dengan itu kita di Unmer itu bukan mahasiswa yang cari ijazah tapi mahasiswa yang cari ilmu. Gitu. berarti bukan sekedar gelar gitu ya Pak ya? Ya gitu. Gitu. Oke, dari obrolan kita tadi kan kita udah bahas sejarah Unmer, terus keunggulan Unmer Pasuruan ini. Nah, buat temen-temen jangan galau kalau milih kampus, yang pastinya kampus Unmer Pasuruan ini bisa jadi pilihan terbaik buat kamu. Nah, sebelum closingan nih Pak, penutup, boleh nggak sih Bapak kasih pesan dan motivasi buat mahasiswa dan calon mahasiswa di luar sana? Ya, sesuai fungsi saya adalah memberikan fasilitas terbaik
kepada para mahasiswa di dalam mengikuti operasi pendidikan. Di antaranya kelas-kelasnya kita semua ber-AC di antaranya itu. Lalu ya kira-kira kok nggak banyak ya perguruan tinggi yang memberikan fasilitas AC kelasnya itu ya. Iya. Itu. Lalu juga ya tadi memberikan beberapa dorongan-dorongan dalam bentuk subsidi sesuai kemampuan kami itu. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, syukur nanti di dalam program penelitian itu kan biasanya para dosen itu kan membuat penelitian itu melibatkan para mahasiswa, sehingga hasil dari penelitian itu tercantum di situ keikutsertaan mahasiswa. Kan gitu ya Pak Mesdram ya. Nah, itu bisa jadi buat alasan teman-teman harus banget pilih Unmer. Oke, Bapak Sugito, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita tunggu kalian di Unmer ya, teman-teman. Aku Mawar, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you in the next video. Bye.